jika antara utang dengan wasiat terjadi benturan, dalam arti nilainya tidak mencukupi untuk mengcover semuanya, maka didahulukan utang daripada wasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menghasilkan amal yang saleh dari ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Baik, sekarang coba kita kerjakan contoh kasus yang ada di hadapan Bapak Ibu. Baik jamaah, tadi kita telah punya satu contoh kasus. Kami sarankan jika Anda mendapatkan kasus-kasus, dan nanti metode ini akan kita gunakan dalam semua kajian kita untuk menyelesaikan wasiat dan warisan. Ya. Anda selesaikan dengan tahapan-tahapan. Selesaikan dengan beberapa tahapan. Dengan itu, insya Allah akan lebih sistematis sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Pertama, kumpulkan dulu informasi yang ada. Apa saja yang diketahui dalam kasus. 1. Total warisan. Total warisan berapa nilainya? Anda bisa pakai angka kasar, prediksi saja. Misalnya kurang lebih 300 juta. Plus minus 300 juta. Baik. Yang kedua, pernyataan wasiat. Nilai wasiat. Ini belum nilai final ya. Tapi nilai yang dinyatakan oleh calon mayit yang sudah meninggal. Jadi mayit. Nilai wasiat. Nilai wasiatnya 100 juta. Tapi ini belum final. Sudah? Lalu dapat info tambahan, ada utang mayit. Utang mayit senilai 100 juta. Baik. Kemudian kita punya kaidah. 1, ini beberapa kaidah. 1, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Berarti kurang atau sama dengan 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Yang kedua, jika sebelumnya ini ya. Nilai 1/3, nilai wasiat 1/3 itu berdasarkan sisa dari total warisan dikurangi utang. Sehingga 1/3 itu tidak dia dari total warisan, tapi total warisan dikurangi utang berapa, sisanya baru yang 1/3 itu boleh diwasiatkan. Baik. Ini total warisan dikurangi utang. Dan keterangan ini kami dapatkan dari buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin. Cara menghitungnya,
Sepertiga itu bukan dari total warisan, tapi dari total warisan setelah dikurangi utang. Sudah? Kemudian yang ketiga, jika wasiat, jika wasiat, jika wasiat lebih dari sepertiga, ini, maka kemarin sudah kita dapatkan ini ya. Kemarin sudah kita bahas. Maka ditunaikan sepertiga. Jadi tidak otomatis batal. Tetap ditunaikan, namun dengan angka maksimal yaitu sepertiga. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan sekarang dari kasus itu. Anda bisa pegangi kaidah ini dan kita lanjutkan dari kasus ini ya. Berarti pertama yang perlu kita ketahui adalah berapa nilai wasiat. Ini saya sebut sisa warisan ya. Sisa warisan setelah dikurangi utang. Atau total warisan, bukan sisa. Total warisan setelah dikurangi utang. Ini sama dengan 300 juta dikurangi 200, dikurangi 100. Sudah? Setelah dikurangi 100, berarti sama dengan 200 juta. Baik. Beliau berwasiat berapa? 100 juta. Nilai wasiat adalah 100 juta. Dan ini lebih besar dari sepertiga. Ini lebih besar dari sepertiga kali 200 juta. Baik. Realita ini, wasiatnya 100 juta, dia posisinya lebih besar dari sepertiga kali 200 juta. Berarti boleh ditunaikan atau tidak? Boleh ditunaikan atau tidak? Jawabannya tetap harus ditunaikan, hanya saja maksimal sepertiga. Tetap ditunaikan. Namun kemarin juga sudah kita bahas ya. Berdasar kerelaan ahli waris. Nah, sekarang misalnya semua ahli waris nggak rela. Baik, kalau semua ahli waris nggak rela, pilihannya ya, ahli waris tidak rela. Ahli waris tidak setuju. Nah, maka nilai wasiat sama dengan sepertiga kali 200. Berapa, Mas? Berapa? 6, berapa? Ya, dihitung. Ya, kalkulator. Sepertiga kali 200 juta. Iya, 66 juta ya. 0,67 juta. Nilainya sekian. Nah, kalau mau kita perlebar sekarang, bagaimana kalau ahli warisnya gojek-gajik? Sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Ahli waris sebagian setuju, dan ada yang tidak setuju. Nah, sekarang kalau terjadi kayak gini bagaimana? Nah, perhitungannya sama seperti kemarin ya. Yang setuju tetap ditunaikan, yang nggak setuju tidak ditunaikan.
Cara ngitungnya Pak sekarang. Kita hitung ya. Saya tambahkan, berarti kasusnya di saya tambahkan. Diketahui anaknya 3. Anak 3. 2 laki-laki plus 1 perempuan. Ini. A laki-laki plus B perempuan setuju. A laki-laki plus B perempuan setuju. Sudah? Kemudian C yang laki-laki tidak setuju. Baik. Terus cara ngitungnya bagaimana? Kita sudah menemukan angka finalnya di sini ya. 1/3 kali 200 juta tadi. Karena total sisa warisannya adalah 200 juta. Sudah? Tahapannya 1. Selesaikan yang 1/3. Selesaikan yang 1/3. Sehingga jadinya adalah sama dengan 1/3 kali 200 juta. Sama dengan 66 juta, 67. Baik, ini selesaikan. Ditunaikan. Anak tidak boleh menghalangi bagian ini. Karena ini bukan haknya. Itu adalah wasiat dari orang tua yang wajib untuk dia tunaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.